ngomongin tentang politik nih, Wak. Banyak banget spekulasi negatif, stigma negatif dari generasi muda terhadap politik di Indonesia. Padahal nih, Wak, politik sendiri artinya itu sebuah usaha yang mana untuk memperoleh hidup yang lebih baik gitu. Usaha untuk kita mencapai apa yang kita mau gitu, Wak. Jadi menurut aku sih politik itu memang manusiawi gitu. Kita sehari-hari juga kita berpolitik loh, Wak, gitu. Tapi generasi muda tuh sudah mencap itu tuh negatif gitu. Selain itu mereka apatis karena politik di Indonesia itu terlalu berat. Politik itu tidak kekinian banget gitu. Terlalu tua untuk diikuti. Padahal suara kita menentukan bagaimana negara kita nanti ke depannya gitu. Jadi generasi muda harus aware ataupun punya keinginan untuk mempelajari politik. Herek, sopo sing nang kene jek wedi berpolitik. Ayo ngaku nggak kamu. Sakjane aku yo iyo, jek wedi berpolitik, gak wani berpolitik. Itu hal yang rumit kalau menurut aku ya. Tapi kenapa kita sebagai anak muda yang justru kita anak muda tuh sebagai penerus bangsa, tetapi kenapa di zaman sekarang masih takut untuk berpolitik? Ya, itu tanya kepada diri sendiri ya guys. Tapi ya, ini gak sih, kita pasti ya pernah dengar dan sering dengar jargon ini kan. Jargonnya tuh kayak gini, pemuda jangan takut terjun ke dunia politik. Ya kan, pasti dengar lah ya. Pasti udah sering dengar kata-kata itu. Dan menurut aku kata-kata itu sangat menampar diriku sendiri guys. Kayak menyindir, ya Allah aku kesindir guys, ngono kok. Terus ya rek, tapi kan seharusnya di zaman sekarang itu kita sebagai anak muda harus mulai politik, harus berani untuk berpolitik. Karena apa? Karena kan di tangan anak muda, di tangan kita segenerasi Z, kayak gitu kan, proses demokrasi ini akan berlanjut dan masa depan bangsa ya ada di tangan kita sebagai anak muda, kayak gitu kan. Anak muda untuk nggak takut berpolitik. Nah, kenapa? Kalau bahasa Mandarinnya kiapa? Nah, karena kita ini anak-anak muda inilah yang menjadi penerus estafet di dunia politik dan dunia demokrasi. Karena di patorong petangan, di tangan kita inilah tongkat estafet proses demokrasi itu akan berlanjut. Karena menurutku nih ya, di era sekarang ini sudah semakin sedikit yang tertarik sama politik. Ya palingan cuma beberapa aja gitu. Padahal sebenarnya dunia politik ini bagian penting dalam kelanjutan kehidupan kita sebagai warga negara ya. Kemarin ya, kampusku kan baru aja menyelenggarakan pemilu juga untuk pemilihan Presma, Wapresma, Cagup, dan Cawagup. Nah, jadi ceritanya Presma sama Wapresma ini adalah Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Mereka ini calon untuk Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM yang istilahnya dipakai di kampusku ya. Dan untuk Cagup dan Cawagup ini artinya Ketua BEM yang ada di tingkat fakultas. Nah, pemilihannya itu sama kayak pemilu legislatif, presiden gitu-gitu ya. Jadi awalnya kita datang ke tempat pemilihannya, diperiksalah registrasi segala macam, terus kita diantri dan dipanggil nama kita untuk masuk ke bilik suara. Nah, di bilik suara itu udah disediain surat suara untuk kita memilih. Jadi di situ kita bakal menyoblos pilihan kita. Nah, setelah memilih, kertas kita itu dilipat dan kita taruh ke kotak suara. Nah, jadi itu prosesnya mirip-mirip pemilu ya. Cuman sangat disayangkan sekali masih banyak yang nggak memilih, nggak menggunakan hak pilihnya itu. Karena banyak banget kegunaan dan manfaatnya. Pertama, kita jadi tahu negara kita mau dibawa kemana sih ke depannya. Seperti apa sih pemerintah saat ini, ataupun kita bisa memprediksi, oh ke depannya nih negara kita bakalan seperti ini kalau dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini. Oh, kalau misalnya pemimpinnya kayak gini nih, nanti ke depannya bakalan seperti ini. Kayak gitu, Wak.
Pokoknya kita jadi punya prediksi, punya pandangan ke depannya seperti apa negara kita ke depannya. Kedua, kita juga tidak mudah diadu domba, Wak. Banyak banget kasus yang mengadu domba kita, warga Indonesia, supaya suaranya terpecah ataupun supaya kita jadinya memihak siapa, kayak gitu kan. Ya ada contohnya seperti pemilihan gubernur waktu itulah ya, kayak melalui politik tapi udah ngebawa-bawa tentang agama gitu loh, Wak. Jadi ya agak sensitif ya, Wak. Terbukti kan. Terus abis itu, Wak, kita jadi tidak mudah kemakan isu-isu gitu. Karena kita mengikuti. Dan keempatnya, kita jadi menstop atau mengetahui, oh ini tuh berita hoax gitu. Jadi kita juga bisa mengedukasi juga teman-teman kita. Kau jangan terlalu percaya kayak gini, kau harus kayak gini. Ini tuh nggak gini kebenarannya gitu. Jadi kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang lain juga, Wak, supaya tidak termakan hoax. Selain itu, kita juga jadi punya rasa toleransi. Kita juga yang memegang tongkat estafet regenerasi di partai politik, yang mana partai politik ini menjadi bagian penting dalam proses demokrasi kayak gitu kan. Nah terus kalau dilihat-lihat emang di Indonesia ini sangat minim ya anak muda yang udah terjun ke dunia politik, yang udah istilahnya seneng lah sama dunia politik, itu masih jarang banget. Mungkin dari kita yang masih sampai sekarang yang masih belum bisa berpolitik, belum berani berpolitik, mungkin kita pikirannya karena umur ya, bisa mungkin kan, karena umurnya masih 20-an, masih sangat muda banget dan masih belum ngerti banget nih tentang politik, terus belum berpengalaman juga, jadi kita masih belum berani untuk terjun ke dunia politik kayak gitu kan. Nah tapi kalau menurut aku sebenarnya pernyataan itu salah besar ya, karena kapan lagi kalau kita nggak melangkah ya pasti nggak ada pengalaman kayak gitu kan. Nah meskipun kita di umur 20-an kayak gini kan, belum berpengalaman di bidang politik, kita sebagai generasi penerus itu harusnya bisa mengutarakan pendapat, harus bisa berkomentar, harus bisa beraspirasi kayak gitu kan. Tapi ingat, harus bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan, jangan asal ngomong doang tapi nggak ada alasannya kayak gitu kan. Jangan sampai apabila ada kasus nih, kita udah ngomong doang tapi belum tahu kasus itu sebenarnya bagaimana, belum mendalami kasus itu bagaimana, terus udah main demo aja kayak gitu kan, percuma ya. Itu belum bisa dikatakan kita terjun ke dunia politik kalau kita belum tahu asal muasalnya permasalahan itu kan kayak gitu. Nah terus balik lagi nih, kita asal main demo aja, kita hanya berpandangan, kita hanya kayak punya alasan itu tuh di medsos, itu tuh di berita kayak gini. Nah tapi pasalnya kita belum tahu sebenarnya bagaimana. Nah itu nggak boleh ya guys. Sebenarnya yang bikin anak muda malas berpolitik itu mungkin pikirannya ini ya, karena politik itu susah, rumit, terus banyakan yang udah tua-tua kayak gitu kan, jadi kita malas kayak gitu. Nah sebenarnya kita tuh bisa berpolitik dengan cara-cara yang sederhana loh. Padahal itu kayak sayang banget gitu loh, kayak satu suara mereka itu sangat berpengaruh. Tapi pas ditanya alasan-alasannya cuman kayak mager, males, takut salah pilih, ini itulah. Aduh. Padahal hal-hal semacam itu udah menjadi contoh kecil, bagian kecil dari kita berpolitik, bener kan? Padahal banyak yang mengira kalau terjun ke dunia politik tuh kayak menyimpang, kayak nggak baik lah gitu-gitu. Banyak yang beranggapan seperti itu. Terjun ke partai politik, kenapa? Kenapa enggak gitu loh? Padahal kalau kita mau lihat sekarang ya, banyak orang-orang muda yang menjadi anggota dewan, anggota DPR lah segala macam. Nah, aku punya contoh nih. Jadi dari daerahku itu ada yang terpilih, yaitu Mbak Hillary Brigita Lasut. Nah, beliau ini adalah anggota DPR terpilih yang muda. Dia tuh masih muda, kayak umurnya masih 23 apa 24 ya kalau nggak salah, masih muda banget pokoknya. Nah, jadi tuh kemarin di Manado tuh masih banyak kasus-kasus kayak yang butuh bantuan pemerintah lah, kayak mereka tuh
pingin pemerintah tuh turun tangan. Nah, karena mereka juga tahu Mbak Hillary ini merupakan perwakilan dari daerah Manado, jadi mereka kayak meminta bantuannya dengan cara menggunakan media sosial untuk mengetek beliau ini di berbagai kolom komentar, di postingan-postingan yang sudah di-upload, juga ada yang DM juga. Nah, karena Mbak Hillary ini termasuk orang yang fast respon, jadi pas mendengar keluhan-keluhan itu, berita itu, beliau tuh langsung turun tangan, langsung menangani kasus-kasus tersebut. Keren banget. Tinggi. Karena kita bisa menerima pendapat gitu loh, Wak. Jadi nggak kaget gitu terhadap banyak opini-opini. Maksudnya pendapat itu tidak kita telan, tapi kita bisa secara dewasa menyikapi pendapat tersebut gitu loh, Wak. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, Wak, kalau generasi muda apatis terhadap politik, itu tuh bisa merugikan kita sendiri dan juga merugikan bangsa kita, Wak. Karena suara kita itu sangat dibutuhkan banget sama negara ya, Wak. Suara kita ini jadi penentu negara kita mau seperti apa nantinya. Nih, Wak, contohnya nih, Wak, kalau kita apatis terhadap politik ya, kita nggak tahu nanti pemimpin kita ke depannya seperti apa. Terus habis itu misalnya pemilihan pemerintahan gitu ya, presiden. Itu kita jadinya nggak tahu nih, dia ini kayak gimana ya orangnya. Dia itu mau bawa negara kita kayak gimana ya. Kita nggak tahu. Jadinya kita golput, Wak. Udah gitu, udah golput kan kita. Terus ya udah terpilihnya si ini. Terus kita nyesal sendiri, wah, karena kita nggak aware, kita apatis terhadap politik di Indonesia gitu. Misalnya kita memberikan gagasan atau ide baru tentang sesuatu nih, misalnya kan. Nah, anak muda berpolitik itu menjadi kepentingan untuk negara. Karena apa? Karena dari mereka, dari kita lah ada ide dan gagasan baru yang bisa muncul. Misalnya saja terkait masalah atau kebijakan baru yang merugikan masyarakat miskin, di mana keadaan itu luput dari perhatian pemerintah kayak gitu kan. Nah, kita sebagai anak muda yang terjun ke dunia politik, lakukanlah hal yang sederhana. Contohnya aja untuk memberi masukan yang baik. Contoh aja serta contohin bukti nyatanya hingga bagaimana seharusnya dalam menghadapi sebuah polemik itu tadi, dalam menghadapi sebuah permasalahan itu tadi kan. Walaupun nantinya aspirasi kita nggak digunakan kan, setidaknya kita sebagai anak muda udah mau untuk beraspirasi, udah mau untuk ikut campur dalam dunia ini kayak gitu kan. Jadi mungkin walaupun nggak digunakan kan, tapi kita masih bisa memberikan masukan kayak gitu. Nah, terus kalau kita flashback sebentar tentang masa pra-kemerdekaan ya, pasti kita juga dulu sejarah pasti belajar tentang hal ini, yang mana Soekarno-Hatta kala itu kan dibawa ke Rengas Dengklok hingga akhirnya bisa mencetuskan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu peran siapa, guys? Ya, kalau bukan anak muda siapa lagi kan? Nah, dulu itu anak muda itu bernama Sukamti Kartodiwirjo, dan kala itu beliau ini berusia 31 tahun. Nah, pada zaman dulu itu 31 tahun itu masih tergolong anak muda. Nah, zaman dulu anak muda berusia 31 tahun dia berani banget untuk menculik dua tokoh utama di kemerdekaan Republik Indonesia. Keren sekali. Nah, coba aja ya, kalau dulu itu Sukamti ini tidak menculik Soekarno-Hatta, mungkin kemerdekaan sudah di tangan, tapi ada cerita mengharukan yang bisa menjadi sejarah, mungkin kayak gitu kan. Nah, bahkan tuh prosesnya itu nggak butuh waktu yang lama. Sekelas anggota dewan ya, di sini kita kan pasti mikir anggota dewan itu pasti sibuk banyak kerjaannya, tapi Mbak Hillary ini termasuk orang yang mau mendengar suara rakyat, mau menyempatkan membantu masyarakat yang meminta bantuannya. Keren banget. Sebenarnya tuh masih banyak contoh
yang bisa kita lihat bahwa orang muda tuh ternyata bisa berkarya di dunia politik, bisa mendengar suara rakyat biasa seperti kita ini. Nah, terus coba kalau misal kita bayangkan kalau kita ada di posisi seperti mereka, apa yang bakal kalian lakukan? Nah, aku juga ini termasuk orang yang senang tentang dunia politik. Aku seneng denger kayak nyimak, ngikutin berita-berita yang lagi trending-trendingnya gitulah pokoknya. Terus kayak aku kayak tersadar gitu kalau sebenarnya anak-anak muda seperti kita ini ternyata punya banyak peluang, punya banyak potensi untuk masuk ke dunia politik. Terus kita ini yang bakal menjadi penerus yang ada di dunia politik dan demokrasi. Mungkin tuh ya di pikiran kita itu demokrasi tuh kayak rumit, kayak ribet lah gini-gini. Aslinya tuh enggak, teman-teman, enggak. Jadi tuh kayak kamu ikut pemilu, kamu ikut berkampanye, kamu ikut bermusyawarah, itu tuh udah demokrasi. Itu aja contoh kecil yang sebenarnya nggak sadar kalau kita tuh sudah berdemokrasi. Nah, selain itu ya Wak, kalau kita tidak apatis lagi terhadap politik di Indonesia, kita jadi bisa membedakan mana yang cuman janji-janji manis ataupun mana yang cuman ibaratnya ini aku melakukan seperti ini supaya aku dapat dukungan yang banyak, dan mana yang emang hatinya tulus ataupun yang benar-benar niat bekerja untuk warga Indonesia, masyarakat Indonesia gitu loh Wak. Nah apalagi nih Wak, nanti di 2024 suara kita sangat dibutuhkan sebagai generasi muda untuk menentukan presiden kita, siapa yang memimpin negara kita ke depannya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih, dari cerita ini bisa menginspirasi aku ya, mengapa kita harus ikut berkontribusi dengan benar kayak gitu kan. Mungkin anak muda berpolitik saat ini tuh sudah menjadi sebuah kewajiban ya, karena balik lagi kita sebagai penerus generasi bangsa harus membawa masa depan bangsa yang demokrasi kayak gitu kan. Jadi ya harus berani untuk melangkah di dunia politik, harus berani untuk terjun ke dunia politik, jangan apatis, harus melek sama dunia politik kayak gitu. Tapi hanya aja kita yang udah terjun ke dunia politik, inget nih, jangan anarkis. Kita harus cerdas, kita harus tahu asal muasalnya dulu, jangan asal demo tapi kita nggak tahu kita pegangannya apa kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh salah pilih kenapa kita harus takut salah pilih? Sebenarnya enggak. Harusnya yang ditakutin itu kalau kita tuh nggak menggunakan hak suara kita. Sangat disayangkan sekali kita nggak menggunakan hak pilih kita itu. Karena sebenarnya nggak ada yang akan salah. Nggak ada yang akan salah pilih. Karena sebenarnya semua orang itu punya pilihannya masing-masing. Semua orang berhak menentukan pilihannya masing-masing. Nah itu adalah kelebihan kita yang ada di negara demokrasi ini, karena kita itu bebas memberikan pilihan kita dan berhak memberikan hak suara kita. Jadi Wak, generasi muda itu suaranya sangat penting, karena generasi muda itu banyak loh suaranya Wak, populasinya banyak, melebihi generasi yang udah di atas kita ya, generasi yang udah tua gitu. Terus yang penting jangan takut juga, jangan khawatir, berikan kontribusi politik yang aktif, terus ikut berpartisipasi aktif, ikut berkomentar, ikut mengeluarkan aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya kita sebagai anak muda kayak gitu kan. Terus kita juga sebagai anak muda nantinya bisa memperbaiki iklim politik yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi teman-teman, negara kita ini sebenarnya sangat-sangat membutuhkan anak-anak muda seperti kita ini untuk menjadi tongkat estafet, untuk menjadi penerus dalam dunia politik dan demokrasi. Makanya kenapa pemerintah itu sangat memperhatikan anak-anak muda seperti kita ini. Jadi ibaratnya kita itu adalah aset negara. Jadi gimana kalau menurut kamu? Jadi mulailah kita pelajari politik supaya kita tahu pemimpin yang tepat untuk negara kita itu seperti apa dan tidak salah memilih Wak. Ayo kalian, jangan lagi mau golput ya Wak. Suara kita sangat berharga untuk menentukan negara kita ke depannya seperti apa.